Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Majidi dari Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Bidang Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2022 Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai topik 1 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia tentang perjalanan pendidikan nasional. Nah, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun terhadap segala kodrat yang dimiliki anak-anak agar anak tersebut mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Istilah pendidikan tidak terlepas dari pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan suatu bagian dari pendidikan. Istilah menuntun di sini yaitu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Seorang pendidik hanya dapat menuntun perkembangan peserta didik agar dapat memperbaiki perilakunya dalam hidup dan tubuhnya kekuatan kodrat yang ada dalam peserta didik. Setiap peserta didik memiliki berbagai macam potensi yang ada dalam diri, yang memerlukan bimbingan berbeda-beda, sehingga seorang pendidik harus bisa memberikan pelayanan dan bimbingan dengan bentuk kebutuhan yang berbeda-beda yang berorientasi pada peserta didik. Kemudian sini ada pendidikan sebelum kemerdekaan. Jadi sini pendidikan sebelum kemerdekaan yaitu pendidikan pada zaman kolonial Belanda yang dibentuk berdasarkan golongan kasta sosial, ekonomi, dan golongan kebangsaan yang berlaku pada saat itu. Jadi pada waktu itu pendidikan itu dibatasi oleh kekuatan maupun diskriminasi. Namun kemerdekaan belajar meraih pendidikan untuk rakyat Indonesia masih sangat terbatas. Sehingga tidak jarang ditemukan penduduk pribumi yang tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan sesudah kemerdekaan. Pada pendidikan sesudah kemerdekaan ini, barulah rakyat Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang seutuhnya dengan suasana baru di dalam pembelajaran, di mana sekolah-sekolah lebih menekankan pada semangat nasionalisme dan pembela tanah air, membentuk karakteristik dalam diri siswa menjadi pelajar Pancasila dan manusia merdeka, dan menaburkan benih-benih kebudayaan di masyarakat agar kebudayaan yang kita wariskan kepada siswa itu tidak akan hilang di masa depan. Nah, adapun profil pelajar Pancasila yang dimaksud yang perlu diterapkan dalam pendidikan itu sendiri, diantaranya itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, seorang pendidik itu juga harus mengikuti dan sadar akan perkembangan zaman dan harus bisa serta memilih apa saja yang harus diterapkan sehingga dapat membekali peserta didik dengan kecakapan dan keterampilan. Hal yang terpentingnya harus dilakukan seorang guru yaitu menghormati dan memperlakukan peserta didik dengan sebaik-baiknya, seperti memberikan keteladanan, memberikan semangat, dan memberikan dorongan bagi tumbuh kembang peserta didik karena dengan itu semua peserta didik mampu menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga peserta didik tersebut dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Nah, adapun refleksi yang saya rasakan setelah mempelajari tentang perjalanan pendidikan nasional, terutama dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, jadi banyak pemikiran yang harus berubah tentang proses pembelajaran yang dilakukan. Tugas dari seorang guru itu harus memberikan tuntutan bukan hanya sekedar transfer ilmu, jadi tuntunan yang diberikan kepada peserta didik itu harus menyesuaikan dengan berbagai kebutuhan peserta didik yang bermacam-macam. Seorang guru juga harus memberikan dorongan dengan peserta didik dalam rangka mengembangkan minat dan bakatnya. Jadi tugas seorang guru itu sangat penting dalam memberikan keteladanan peserta didik yang menjadikan peserta didik itu manusia yang berakhlak mulia dan bijaksana dalam menjadi masyarakat. Baik, itu saja mungkin penjelasan singkat dari saya mengenai perjalanan pendidikan nasional. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.